Mom, katanya mau main sama Kia. Kok malah belek-belek lumah? Tanya Kiara setelah mereka tiba di rumah. Kiara menatap sang ibu dengan tatapan heran. Bukannya langsung bermain seperti yang diucapkan oleh ibunya beberapa saat lalu, tapi sekarang Kiara malah melihat ibunya membereskan lemari pakaian. Juga mengambil 2 koper yang entah akan digunakan untuk apa. Kara tak langsung menjawab, dia lebih dulu menghela nafasnya dengan kasar. Sepanjang perjalanan pulang tadi akhirnya Kara mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia. Sebab rasanya semakin sulit hidup di sini. Uang 3 miliar yang dulu dia dapatkan dari kedua orang tuanya kini telah habis. Dulu Kara bukanlah seorang pengatur keuangan yang baik, belum lagi Kiara sering sekali sakit, jadi begitu mudah uang itu habis. Sekarang Kara memang masih memiliki sejumlah tabungan, tapi setelah dia pikir-pikir uang itu hanya cukup dia gunakan jika hidup di Indonesia, bukan di sini. Ayo kita pergi berlibur, jawab Kara. Belibur? Ke Indonesia. Indonesia? Di mana itu? Jauh sekali, karena itulah Momi sedang mengemas baju-baju kita. Kiara tidak menjawab lagi, bingung mau menjawab apa. Pada akhirnya anak kecil tersebut hanya melihat sang ibu yang kembali melanjutkan aktivitasnya untuk merapikan baju-baju mereka. Tak berselang lama kemudian, Kiara ikut membantu juga karena dia ingin membawa beberapa mainannya. Menjelang siang Kara memesan tiket pesawat melalui aplikasi online, jadwal penerbangan mereka adalah sore nanti. Jadi selesai mengemas semua barang-barangnya Kara menyelesaikan segala urusan yang ada di sini, berpamitan pada tempat penitipan anak yang selama ini mengasuh Kiara saat dia bekerja. Juga membayar angsuran terakhir rumah kontrakannya pada sang pemilik. Kara hanya berpamitan pada kedua orang tersebut, sementara yang lain tidak Kara beri kabar. Tiba di rumah Kiara sudah tertidur, kelelahan karena sejak tadi ikut sang ibu berkeliling. Selesai menidurkan Kiara di ranjang, Kara duduk di kursi meja nakas. Menghela nafas kasar merasakan beban berat di dalam hati. Kembali ke Indonesia membuat Kara langsung teringat 2 orang sekaligus. Pertama Ayla sang sahabat dan kedua Brian ayah kandung Kiara. Jangan sampai aku bertemu dengan mereka, gumam Kara lirih. Ayla pasti akan sangat marah besar jika mereka bertemu, sebab dulu Kara pergi tanpa kabar. Sementara dengan Brian, Kara sungguh tak ingin lagi terhubung dengan pria itu. Nyaris jam 4 sore Kara membangunkan Kiara untuk bersiap-siap. Sayang, ayo bangun. Kita akan pergi sekarang, ucap Kara. Sebenarnya Kara juga merasa bersalah pada sang anak. Karena ketidakmampuannya dia jadi membebani Kiara seperti ini. Kiara menggeliat, rasanya begitu sulit untuk membuka mata. Masih ingin tidur. Sampai akhirnya Kara mengangkat tubuh sang anak barulah Kiara membuka mata. Momi, Kiala maci lemek, ucapnya dengan memelas, ingin meminta waktu tidur lebih banyak. Maaf ya sayang, tapi kita harus pergi ke bandara sekarang. Bika tidak besok aja kita perginya. Tidak bisa Kiara, harus hari ini. Tapi kan kita belum ketemu Om Dev untuk pamit, nanti Om Dev kali-kali Kiala. Momi sudah pamit, tadi Momi telepon Om Dev, balas Kara bohong. Dev adalah seseorang yang cukup dekat dengan mereka, pria yang selama ini banyak membantu. Dev adalah dokter yang menangani Kiara jika sakit. Sejak Kiara bayi, Dev sudah menjadi dokternya. Beneran? Tanya Kiara, sedikit tidak percaya dengan jawaban sang ibu. Iya Kiara, balas Kara yang suaranya dibuat mendayu-dayu. Tapi Kiala pengen telepon Om Dev juga, mohon bocah tersebut. Sekarang waktu kita tidak banyak sayang, nanti ketinggalan pesawat. Jadi telepon Om Dev-nya setelah tiba di Indonesia saja, ya. Tawar Kara.
Kiara nampak berpikir, sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Sekali lagi akhirnya Kara pergi tanpa pamit pada semua orang terdekatnya. Ibu dan anak itu kemudian menuju bandara dan menempuh penerbangan sampai beberapa jam. Kiara dan Kara sampai sama-sama tertidur di dalam pesawat tersebut. Tak disadari oleh Kara bahwa di dalam pesawat ini juga ada Brian yang baru saja melakukan perjalanan bisnis. Di saat Kara dan Kiara duduk di kursi biasa, maka Brian berada di kursi VIP. Di sana Brian tidak duduk sendirian, melainkan bersama sang tunangan, Iriana. "Brian, kemarin aku sempat membeli ini. Bagus tidak?" tanya Iriana. Iriana menunjukkan sebuah cincin baru yang dia pakai. Indah sekali melingkar di jari tengahnya, bersebelahan dengan cincin pertunangan mereka di jari manis. "Iya, bagus," jawab Brian sekenanya, sikapnya yang dingin sudah seperti jati diri. Bahkan Iriana sampai tidak mempermasalahkannya lagi. Iriana tahu bahwa memang seperti itulah Brian. Saat ini Brian masih sibuk-sibuknya di perusahaan, sebab jika sesuai rencana tahun depan Brian akan menggantikan sang ayah di posisi CEO. Setelahnya barulah pernikahan mereka akan dilaksanakan. Iriana tak masalah dengan sikap dingin Brian sebab dia sangat tahu bahwa Brian pun bersikap seperti itu pada semua orang, pada semua wanita. Jadi Iriana tidak merasa cemas. Toh dia tetaplah wanita paling beruntung karena menjadi tunangan Brian, wanita pilihan yang jelas paling terbaik. Sekarang saja Iriana sudah diizinkan untuk ikut jika Brian memiliki perjalanan bisnis ke luar negeri. "Besok saat pernikahan aku ingin menggunakan perhiasan dari brand ini, ternyata produknya cantik-cantik," ucap Iriana, antusias sendiri. Sementara Brian malah terus membaca tablet yang ada di tangannya. Dulu saat SMA Brian adalah seorang bocah berandal, bahkan memiliki geng motornya sendiri. Hidup semaunya tak bisa diatur. Sampai saat dia bertemu dengan Ayla dan berusaha untuk jadi lebih baik. Namun Brian malah melakukan sebuah kesalahan fatal. Malam yang hingga kini masih dia ingat dengan jelas, tentang Kara. Tak lama setelahnya sang ibu meninggal dan Kara hilang entah kemana, Brian seperti kehilangan arah hidup. Sampai akhirnya semua kehidupannya diatur oleh sang ayah. Sampai Brian hanya mampu setuju saat perjodohannya dengan Iriana dilakukan. Kini Brian tak memiliki tujuan lain, jadi menjalani semuanya meski dengan hati yang kosong. "Akhirnya kita sampai juga," ucap Iriana ketika pesawat akhirnya mendarat di Indonesia, tepat di jam 9 pagi. Dia mulai merapikan riasannya dan mengambil tas. Ketika hendak turun Iriana menggandeng tangan Brian dengan posesif. Ingin menunjukkan pada semua orang bahwa Brian adalah miliknya. "Apa ini Indonesia, Mom?" tanya Kiara. Dia merasa sedikit takut tapi antusias juga tentang negara baru ini. "Iya sayangku, selamat datang. Ini akan jadi tempat tinggal kita yang baru," kata Mommy hanya liburan. "Iya sih, tapi sepertinya seru juga tinggal di sini," kilah Kara asal. Mereka akhirnya turun bersama. Kiara naik di atas salah satu koper saat hendak keluar dari bandara dan Kara yang mendorongnya. "Mom, aku mau tinggal di sini tapi ada syaratnya," tawar Kiara. "Apa?" "Mom, ayo kali Dedi Balu." "Siap sayang," balas Kara dengan entengnya. Lalu mereka saling tertawa. Tawa yang membuat Brian menoleh menatap keduanya. Suara yang terdengar tak asing namun entah milik siapa, ketika Brian melihat hanya punggung seorang wanita dan anak kecil yang dia lihat. "Brian, apa yang kamu lihat sih?" tanya Iriana sekali lagi, sebab bukannya menjawab pertanyaan Iriana yang sebelumnya, Brian justru hanya diam. Sementara kedua mata Brian seperti terkunci entah menatap apa,
seolah ada satu hal yang membuat Brian merasa begitu tertarik untuk melihat. Perhatian Brian yang teralihkan seperti ini membuat Iriana merasa tidak suka. Iriana hanya ingin seluruh perhatian Brian tertuju padanya seorang. Tidak mungkin itu Kara, batin Brian, yang terus menatap punggung seorang wanita sampai benar-benar menghilang dari pandangannya. Di bandara ini keadaannya sekarang cukup ramai, tapi bagi Brian semuanya mendadak sepi dan yang terdengar di telinganya hanyalah tawa tadi. Tawa yang membuatnya teringat akan seseorang, sampai lambat laun bayangan Kara muncul di dalam benak. Memang, mereka berpisah sudah sangat lama. Namun sebelum ada perpisahan itu banyak sekali kenangan yang mereka punya, mulai dari masa SMA sampai malam panas yang masih Brian ingat dengan jelas. Ketika menyadari jika Kara pergi tanpa memberinya kabar, Brian sebenarnya sangat marah, ingin meluapkan semua emosi itu tepat di depan wajah Kara. Namun kini waktu telah menghapus semua amarah itu, sekarang yang ingin Brian tahu hanyalah kabar sang sahabat. Apakah Kara selama ini hidup dengan baik? Benarkah percintaan mereka malam itu tidak membuatnya hamil? Ayo kita pulang sekarang, Papa sudah menunggu kepulangan kita, ucap Iriana lagi, suaranya mulai terdengar kesal. Iriana juga memanggil Papa Brian dengan sebutan Papa, bahkan Iriana pun telah tinggal di rumah utama keluarga milik Brian. Sudah sedekat itu hubungan mereka, setidaknya inilah yang diyakini oleh Iriana. Meskipun ternyata selama ini Brian masih menjalaninya dengan hati yang kosong. Brian hanya diam saat Iriana akhirnya menarik tangannya dan pergi dari sana. Meninggalkan bandara yang membuatnya banyak menerka-nerka. Sebuah mobil mewah telah menunggu kedatangan mereka berdua. Taksi, ucap Kara untuk menghentikan sebuah mobil. Mom, kita mau kemana? Rumah, hotel atau apartemen? Tanya Kiara. Meskipun saat ini Kara hidup kesusahan, namun Kara tidak pernah membuat anaknya merasa menderita. Kara selalu mengupayakan untuk memberi yang terbaik bagi sang anak, memperlakukan Kiara seperti seorang nona muda. Hingga kini Kiara terlihat seperti boneka Barbie yang cantik. Kara yang dulunya gadis tomboy bahkan ikut feminim menyesuaikan sang anak. Jadi meski mereka miskin, orang-orang tak akan menyadarinya, di mata semua orang mereka terlihat seperti orang berada. Entahlah, Mommy juga bingung. Tapi sepertinya kita akan mencari sebuah rumah, jawab Kara. Rumah yang dia maksud adalah rumah kontrakan. Lama pergi meninggalkan negara ini membuat Kara sedikit bingung harus menuju ke arah mana, sampai akhirnya Kara memutuskan untuk mendatangi rumah kontrakannya yang dulu. Karena hanya rumah itulah yang dia tahu, jadi hanya rumah itu yang dia tuju. Kara yakin Ayla dan Brian tidak akan mendatangi tempat itu, karena mereka semua telah meninggalkannya sangat lama. Di sini panas ya Mom? Tanya Kiara lagi, dia menggaruk-garuk lehernya yang terasa gatal, mulai berkeringat hingga membuat tubuhnya tidak nyaman. Iya sayang, ayo kita segera masuk, ajak Kara. Sang sopir taksi yang mereka berhentikan membantu untuk memasukkan koper ke bagasi. Masuk ke dalam mobil, Kiara sedikit merasa nyaman karena dinginnya AC. Tapi Kara masih merasa cemas melihat anaknya tersebut. Kara jadi berpikir dua kali untuk mendatangi rumah kontrakannya yang dulu, karena di sana tidak tersedia AC. Sementara Kiara terlihat seperti alergi dengan panas. Sayang, jangan digaruk terus lehernya. Biar Mommy beri bedak, ucap Kara. Kiara selalu menuruti apa kata sang ibu. Meski rasanya masih begitu gatal, tapi dia menahan diri untuk tidak menggaruk. Lalu membiarkan sang Mommy mengobati lehernya, leher yang kini sudah terlihat sangat merah. Di sini panas ya. Nanti lama-lama Kiara akan terbiasa, Kiara kan anak hebat, ucap Mommy. Kiara tersenyum lebar, tapi di sini Kiara tidak punya teman Mom.
Nanti Kiala main sama siapa? Nanti pasti ada teman baru, percayalah pada Momi. Tapi Momi janji dulu, kita kali Dedi Balu juga. Iya sayang, nanti kita cari yang kaya raya dan juga tampan seperti Ken, jawab Kara. Sampai menyebut tokoh Ken dalam film Barbie yang disukai oleh sang anak. Dan mendengar jawaban sang Momi, Kiara makin riang. Sudah tak sabar rasanya dia akan memiliki seorang Dedi. Maka semua hal yang selama ini hanya mampu dia bayangkan, akan segera terwujud. Seperti teman-temannya selama ini yang selalu menghabiskan waktunya dengan sang ayah. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat akhirnya Kara dan Kiara tiba di tempat tujuan. Sayangnya rumah kontrakan yang 5 tahun lalu ditempati oleh Kara kini telah ada yang menghuni. Bingung di mana harus mencari rumah kontrakan, akhirnya Kara meminta bantuan mantan ibu kontrakannya. Ya ampun, jadi kamu Kara? Tanya sang ibu heran, dulu Kara pergi tiba-tiba sekali. Dan kini setelah sekian lama akhirnya muncul dengan penampilan yang sangat berbeda, terlihat lebih cantik karena tampil feminim. Dan juga membawa seorang bocah yang begitu menggemaskan. Iya Bu, sebenarnya aku ingin mengontrak di rumah ibu lagi. Tapi sudah ada yang menempati. Kiara hanya mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Dia paham juga bahasa Indonesia karena selama ini sang Momi sering menggunakannya. Ibu tahu satu rumah yang mungkin bisa kamu sewa. Tapi rumah ini lumayan besar, kamu ingin lihat atau tidak? Kara berpikir sejenak, menerka-nerka uang yang harus dia keluarkan jika mengontrak rumah yang berukuran cukup besar. Takut uangnya terbuang sia-sia hanya untuk urusan rumah, sementara pengeluaran sekarang pasti akan banyak. Belum lagi di sini Kara belum memiliki pekerjaan. Kenapa? Kamu khawatir dengan harganya? Nanti ibu coba untuk negosiasi pada pemiliknya agar kamu dapat harga murah, jelas sang ibu kontrakan. Melihat Kara luntang-lantung begini dia juga iba, apalagi sekarang Kara tidak sendiri. Sudah membawa seorang anak pula. Rumah yang dia tawarkan pada Kara telah lama ditinggal pemiliknya, kini benar-benar kosong. Rasanya asal dihuni dan dirawat saja pemilik rumah itu akan senang. Benarkah Bu? Tanya Kara, dia mengharapkan dapat harga murah tersebut. Nanti ibu usahakan, kita lihat saja dulu sekarang. Sebelum waktu menjelang sore. Terima kasih, Bu, jawab Kara. Sungguh, dia benar-benar berterima kasih atas bantuan ini. Dengan menggunakan mobil taksi merek bertiga akhirnya menuju rumah yang ditawarkan oleh sang ibu kontrakan. Ternyata letaknya tak begitu jauh dari rumah-rumah kontrakan milik sang ibu. Ketika berhenti di depan pintu gerbang tersebut Kara langsung merasa pesimis. Ya ampun Bu, rumah ini besar sekali. Aku yakin meski mendapat potongan harga pasti tetap mahal, ucap Kara. Ayo masuk dulu, kebetulan ibu memegang satu kuncinya. Selama ini ibu yang selalu membersihkan rumah ini, sementara pemiliknya tidak tinggal di sini lagi. Momi, rumah ini bagus sekali, celetuk Kiara, sejak tadi diam kini akhirnya buka suara. Pertama kali melihat rumah tersebut, Kiara langsung merasa suka. Apalagi setelah masuk ke dalam gerbang, rumah ini memiliki halaman yang cukup luas, akan seru jika digunakannya untuk bermain sepeda. Ini kuncinya, dan masuklah. Ibu akan menghubungi pemiliknya lebih dulu, ucap sang ibu kontrakan. Kara mengangguk, mereka berpisah di sana. Kara masuk ke dalam rumah, sementara ibu kontrakan tetap di luar dan menghubungi pemilik rumah ini. Wow, rumah ini bagus sekali Momi. Kiala mau tinggal di sini. Rumah ini malah lebih besar dibanding rumah kita yang dulu, ucap Kiara, senang sekali. Tunggu dulu sayang, sekarang kita masih lihat-lihat.
Belum tentu kita tinggal di sini, jelas Kara. Tak ingin memberi harapan terlalu besar pada sang anak, dia harus sadar diri, tabungan yang dimiliki sekarang harus dipergunakan sebaik mungkin. Jika bisa bahkan harus berhemat. Halo Brian, ucap sang ibu kontrakan setelah panggilannya terhubung. Halo Bi, ada apa menghubungiku? Jawab Brian di ujung sana. Jadi begini nak, rumahmu yang selama ini Bibi uruskan kosong. Bagaimana jika Bibi sewakan pada seseorang, ucap Bi Juli. Terserah Bibi saja, uang sewanya untuk Bibi. Bagiku yang penting rumah itu ada yang merawat, balas Brian apa adanya. Di masa lalu, Brian memiliki alasan kuat kenapa membeli rumah di daerah tersebut. Sebab Brian masih berharap tiba-tiba Kara akan kembali. Brian ingin memberikan rumah itu untuk Kara sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi lama menunggu Kara tetap tak kunjung kembali, karena itulah Brian meninggalkan rumah itu begitu saja. Dan menyerahkan segala kepengurusannya pada Bibi Juli. Benarkah? Bagaimana jika Bibi gratiskan saja, apa boleh? Boleh saja Bi. Jika boleh tahu memangnya siapa yang mau menyewa? Saudara Bibi Brian, dia baru saja pindah ke sini jadi tidak punya tempat tinggal, balas Bi Juli. Bibi Juli lupa-lupa ingat apakah dulu Kara dan Brian saling mengenal, tapi saat ini Bibi Juli tak ingin mengulik terlalu dalam tentang hal itu. Dia hanya ingin membantu Kara untuk segera mendapatkan tempat tinggal. Karena itulah Bibi Juli pilih untuk mengakui Kara sebagai saudaranya. Baiklah Bi, silahkan saja, balas Brian, sedikit pun tidak merasa keberatan. Justru bagus jika rumah itu ada yang menempati, karena akan semakin terurus. Terima kasih Brian, Bibi ucapkan terima kasih sekali. Iya Bi. Saat panggilan itu terputus, Bibi Juli tersenyum lebar sekali. Dia juga bersyukur karena bisa membantu Kara. Bagaimana Bu? Tanya Kara langsung saat melihat Ibu Juli akhirnya masuk ke dalam rumah. Kamu boleh tinggal di sini Kara, gratis. Pemiliknya hanya ingin kamu merawat rumah ini dengan baik. Kara sontak mendelik saat mendengar hal tersebut, tak menyangka jika Tuhan masih bersedia memberinya bantuan. Kara sampai merasa terharu sendiri saat mendengar hal tersebut, sampai membuatnya ingin menangis. Benarkah, Bu? Ibu tidak bohong. Tidak Kara, kamu dan anakmu bisa tinggal di sini. Yee. Jadi ini rumah baru kita Momi? Tanya Kiara. Dan Kara mengangguk, akhirnya air mata Kara jatuh juga.